kacamata awalnya -1 selama bertahun-tahun cuma 1 ataupun naiknya 0,5 aja, tapi pas setelah pandemi ini malah jadinya naik lagi, malah bisa jadi -3. Ibarat kalau kita bahasa ininya denial, kalau udah kata gitu, kabur-kabur, ini kata ini ditetesin ini aja, kata ini harus pakai obat ini aja, obat makan ini aja. Wah, itu salah besar. Halo semuanya, selamat datang di Vision Talk, ruang bincang santai yang berdiskusi tentang banyak hal. Hari ini kita sangat spesial sekali karena kita kedatangan salah satu garda terdepan di rumah sakit mata. Kita biasanya nyebutnya RO, ternyata RO itu refraksi optician. Artinya kalau di rumah sakit lain yang utama adalah memeriksa tekanan darah, berat badan, tinggi badan. Nah, kalau masuk rumah sakit mata atau klinik mata yang meriksa pertama adalah refraksi optician. Selamat datang Mbak Alia. Iya, Mbak Alia ya. Gimana Mbak Alia? Apa kabarnya hari ini? Sehat kah? Alhamdulillah sehat dok. Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Alia. Senang sekali Mbak Alia bisa hadir. Artinya kita akan berdiskusi singkat tentang apa sih sebenarnya refraksi optician itu supaya masyarakat tahu, dan ini kan sedang musimnya anak-anak akan menempuh pendidikan lanjutan kan. Benar. Jadi mungkin kita bagian dari salah satu pilihan menjadi refraksi optisi barangkali. Mungkin gimana tanggapan Mbak Alia nih? Silakan. Kalau menurut saya ya dok ya, saya sebagai staf refraksi optisi sekarang ini sih untuk yang zaman digital ya dok ya, bukan setelah pandemi sih dok. Pas lagi pandemi itu orang-orang pada nge-zoom. Kalau untuk sekolah, bekerja itu lewat dari Zoom, tidak bisa tatap muka kan. Jadi mulai dari situ setelah kita udah bisa keluar nih aktivitas mereka memeriksakan mata, itu terjadi yang nggak signifikan lagi dok, malah minusnya menambah. Kayak misalnya awalnya dia kacamata awalnya -1 selama bertahun-tahun cuma 1 ataupun naiknya 0,5 aja, tapi pas setelah pandemi ini malah jadinya naik lagi, malah bisa jadi -3. Ya itulah yang terjadi setelah kita udah era digital ini sekarang sih, yang memang memfokuskan kesehatan mata kita sendiri dok. Oke. Sebelum itu Mbak Alia, sebenarnya refraksi optisi itu apa sih ya? Maksudnya tugasnya tuh ngapain? Terus mereka itu Mbak Alia sendiri tuh tupoksinya ngapain gitu? Pekerjaannya ngapain? Job desk-nya. Wah, ini kan anak-anak sekarang tuh perlunya job desk. Benar-benar. Ini tidak tes saya gitu ya. Ini tidak apa ya? Sebutan anak-anak sekarang apa ya namanya? Passion. No fashion saya. Nah, ini anak-anak sekarang nih fashion. Gimana Mbak Le? Sebenarnya refraksi optisi itu ngapain, Mbak? Oke, jadi refraksionis optisi ini dok, atau kita biasa singkat RO, tapi kalau di Medan tuh RO tuh R isi ulang ya. Nah, tapi bukan R isi ulang sih. Karena kebanyakan kalau misalnya saya waktu itu pas menempuh pendidikan diploma ini, refraksi optisi, pada bilang saya RO, tapi R isi ulang? Emang ada ininya ya, kuliahnya? Udah deh, nggak usah dilanjutin lagi lah. Jadi kalau refraksionis optician itu dok, itu kita sebagai tenaga kesehatan yang merefraksi pemeriksaan mata merefraksi mata terhadap pasien yang bisa menentukan rabun jauhkah dia, rabun dekatkah dia, astigmatisme, ataupun misalnya untuk penentuan lensa kontak, itu butuh untuk pemeriksaan refraksinya juga. Berarti Mbak Alia memang sebelum sampai ke dokter bisa memang benar-benar menentukan ya. Iya. Yang bersangkutan atau pasien yang sedang diperiksa saat ini ya silindris kah dan lain-lain. Benar. Oke. Jadi saya pernah dengar info juga kalau di luar negeri sebenarnya refraksi optis ini bisa buka praktek sendiri ya dok. Iya benar. Bisa praktek mandiri nih. Benar, Itu Dok. artinya kalau ke dokter spesialis ophthalmologi memang yang memiliki masalah gitu. Jadi kalau dia memang proses penuaan misalnya, itu memang cukup direfraksi optisi saja barangkali. Iya, Kalau benar. tidak salah infonya begitu kalau saya. Perbedaan Iya. kita di Indonesia sama di luar negeri itu dok,
Kalau kita yang memang memfokuskan merefraksi dan tidak bisa meresetkan Langsung resep, ya? langsung Oke. itu memang harus dokternya kalau Dokter di mata. Indonesia. Oke. Tapi kalau misalnya kita di luar negeri itu memang basicnya yang bachelor optometrisnya itu bisa mengeluarkan resep. Tapi kalau yang dokter di luar negeri itu memang memfokuskan untuk kayak katarak, operasi-operasi gitu dok. Kalau yang masalah refraksi dan penulisan resep itu nanti memang yang khusus optometrisnya. Jadi bagaimana sih sebenarnya dalam perjalanannya saya cukup ngerasa keren sekali nih sebenarnya refraksi optisi ini. Tapi jujur ya, saya penasaran kenapa sih Mbak Alia sendiri tuh memilih menjadi seorang refraksi optician gitu. Awal mula ceritanya. Kalau boleh jujur ya dok ya. Siap. Jadi sebelumnya Alia itu SMK farmasi dok. Farmasi. Nah, kebetulan Alia gak mau lanjutin lagi farmasi. Kenapa? Pusing, nyium-nyium bau obat tuh udah gak suka lagi sih. Oke, jadi kebetulan Bunda Alia ada kayak saudara gitu di bagian RO-nya. Dan suruh daftarin nih. Tapi gak mau hitung-hitung, gak mau lagi. Capek perhitungan-perhitungan seperti itu atau apa. Ternyata nggak perhitungan, malah perhitungannya cuma kayak matematika basic aja sama fisika basic aja sih kalau di awal-awalnya. Terus lebih tepatnya cuan sih dok. Oh, cuan. Cuan. Misalnya kita kuliah ya dok ya, kan kita udah bisa ngerefraksi pasien nih ataupun orang-orang yang pengen mau diperiksakan matanya nih kayak berapa sih ukurannya itu di semester 4-an ataupun 5-an itu udah bisa dok. Udah bisa magang ya berarti ya? Magang udah bisa. Ya ini jenjangnya juga maksudnya lebih bagus sih ya, untuk ininya. Terus banyak yang dibutuhkan juga kan dok. Waktu zaman Alia sih masih banyak dibutuhkan dok RO. Tapi kalau sekarang sih, sekarang angkatannya satu angkatan udah banyak sih. 60, 70. Tapi itu pun masih sulit nyarinya. Kalau Masih masuk sulit. rumah sakit masih sulit karena kan optik aja kita berapa banyak kan di Medan, di Sumatera Utara khususnya kan. Yang produksinya cuma satu, cuma itulah sekolahnya Mbak Alia tadi. Mbak, alumni mana Mbak Alia? Stikes Binalita Sudama Medan. Wah, luar biasa. Stikes Binalita Sudama Medan. Binalita Sudama Medan. Mudah-mudahan tahun depan bisa tambah jadi 100 mereka nih. Betul dok. Baik Mbak Alia, sebenarnya basic keilmuannya itu D3 apa S1 ya? D3 dok. Kalau D3. misalnya di Indonesia S1-nya ada nggak ya? S1 nggak ada, cuma D4 doang di Jakarta. Tapi bedanya apa? Maksudnya perbedaannya D3 dengan tapi STR sudah bisa dapat ya di D3 ya? STR pasti dapat. Sudah dapat D3 ya. Berarti di D4 itu advance-nya saja ya. Iya, lebih kayak ada pemeriksaan yang kayak lensa kontaknya sih lebih diperdalam biasanya itu bagian lensa kontak. Berapa lama tambahan kalau dari D3 ngambil D4 ya tambahannya? Ini setahun dok, setahun atau 2 tahunan sekitar segitu. Setahun. Wah, memang luar biasa ya. Kita sama-sama lah tahu kalau berarti yang belajar tuh tentang anatomi mata dan lain-lain tuh di kurikulumnya memang ada Mbak. Awal-awal sih pasti bagian kesehatan ya, semua organ tubuh kita, anatomi tubuh itu dipelajari juga sih dok. Awal-awal aja. Ya? Cuman nanti lebih ke semester, maksudnya tahun keduanya itu baru kita belajar yang anatomi matanya. Apa sih lensanya tuh bentuk seperti apa, terus kayak konjungtiva itu seperti apa bentuknya, gitu-gitu aja sih dok. Artinya teman-teman semuanya siapapun yang nonton podcast hari ini ternyata tuh untuk menjadi tenaga medis bukan selalu pilihannya menjadi seorang dokter ya. Artinya refraksi optisi ini juga bagian penting bagi sebuah pelayanan mata. Jadi ya mungkin ayah bunda bisa menjadikan salah satu pilihan nih refraksi optisi ke depannya. Kompleks juga ya Mbak Lia ya karena posisinya kan berarti kan memang mini dokter ya, artinya belajar fisiologi, anatomi dan seterusnya. Berarti memang belajar ya. Tapi kan kalau pasti dokter pasti lebih expert ya. Kalau kita itu yang bagian luarnya aja dok. Iya. Kalau dokternya kan pasti bagian dalamnya. Iya. Kita bagian di luarnya aja pemeriksaan untuk mengedukasinya juga seperti apa pakai penggunaan kacamata sama kalau misalnya memang katarak pasti kita langsung ke dokter. Ke dokter dulu. Ini harus dicek dulu gitu. Jadi kan gini, apa sih bedanya Mbak Le? Ini kan Mbak Le sekarang kan sudah kerjanya di rumah sakit ya. Sebelumnya pernah kerja di klinik mata atau optik? Rumah sakit sih rata-rata. Rumah sakit semua ya? Oke. Berbeda nggak Mbak Le tantangannya? Kira-kira menurut Mbak Le atau sama tantangannya? Tantangannya sama aja sih dok. Sama ya. Tantangan terberat selama bekerja. Sudah berapa lama bekerja Mbak Le? Dari 2018 akhir dok. Udah cukup lama ya.
tantangan terbesar sih paling untuk di Alia waktu itu sebelum di sini tuh ada Udah sempat di 7 tahun Jawa. ya? Udah 7 tahun. Hampir 7 tahun. Alia itu sempat di 2022 tuh Alia di Jawa, di Surabaya. Yaitu di JEC dok. Jadi itu tantangan terbesarnya tuh apa? Ilmu baru sih tentang lasik dok. Tentang ortoke. Ortoke itu apa? Lensa kontak yang memang untuk dikhususkan untuk anak-anak dok. Jadi misalnya dia kan kalau lasik itu eh bisanya lasik itu di umur 18 tahun ke atas. Ya. Nah, ortop ini menjadi solusinya untuk kayak anak-anak yang memang minus tinggi, Pada astigma. usia muda, Iya bener astigma dok. ya. Iya bener dok. Jadi misalnya anak-anak yang memang nggak mau dilasing tapi kan nggak bisa pakai ortop lah lensa kontaknya. Cuman ya pasti pakainya tuh malam hari doang dok. Besoknya nggak usah pakai kacamata. Aktivitasnya biasa. Tapi malam hari itu dipakai sampai bawa tidur aja. Itu memang dikhususkan untuk bawa tidur. Karena kalau misalnya dipakai aktivitas kayak pada pagi hari itu nggak nyaman seperti lensa kontak RGP kalau misalnya dokter tahu. Lensa kontak RGP itu bahannya keras. Jadi dia nggak nyaman kalau misalnya dipakai terus-terusan gitu kayak pagi hari ataupun siang hari ataupun aktivitas. Itu dipakai pas malam hari aja. Jadi itu tantangan yang paling berkesan menurut Mbak Lea. Iya sih, Pada iya waktu itu ya. iya, karena belajar hal baru sih di situ dok. Jadi pernah spesifik nggak Mbak Lea? Misalnya pada masa itu Mbak Lea ketemunya anak usia berapa yang pernah menggunakan itu? Itu turunan apa kemarin itu genetik atau memang ada karena aktivitasnya si anak ya? Kalau yang minus itu keturunan sih dok, rata-rata. Turunan ya, rata-rata Terus ya. kalaupun ada yang nggak keturunan ada juga sih dok, karena memang dia memang fokus gadget terus kan, itu juga bisa sih. Alia juga pernah ketemu tuh nggak pernah pakai kacamata sama sekali, bapak ibunya nggak pernah pakai kacamata, tiba-tiba diperiksa minus 6. Oh langsung shock tuh orang tuanya. Jadi kayak, hah kenapa lu bisa minus 6? Nah, berarti kita coba tanyain lagi, pernah sering main HP atau gadget atau tab? Iya sih sering. Nah disitulah missnya. Kalau misalnya ya memang boleh main gadget ataupun tab itu boleh sih dok. Cuman ya pasti ada waktunya kan pasti. Ya dokter mata juga pasti menjelaskan bagaimana sih penggunaan gadget itu sebaik mungkin untuk anak-anak. Saya pernah dengar ya, ini kata sejawat dokter spesialis mata. Ini sorry ya, kadang-kadang optik itu memberikan pilihan mata atau ukuran yang nyaman bagi pemakai, tapi bukan yang dia butuhkan. Nah itu kata-kata itu gimana Pak? Tanggapan saya. Saya pernah dengar itu kata-katanya. Oh iya, kadang-kadang kalau tidak diperiksa dengan benar, kita akan membeli kacamata kalau tanpa pengukuran itu adalah mata yang buat kita nyaman, tapi bukan kacamata yang kita butuhkan. Ada tanggapan nggak tentang itu? Pernah juga sih seperti itu ya. Misalnya dia periksa nih ukuran segini, tapi pas sudah jadi kacamata pasiennya balik beda ukurannya, lebih turun. Jadi Alia tanyakin, kenapa kok diturunin? Kenapa ini? Gimana ya saya nggak terbiasa dengan minus tinggi. Missnya di situ sih sebenarnya. Seharusnya pihak optik juga bisa menjelaskan sih sebenarnya di situ. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Ini dia teman-teman yang kita semuanya ya, masyarakat luas, artinya memang benar-benar harus paham ya. Refraksi optisi dokter spesialis mata akan memberikan ukuran kacamata yang tepat bagi Anda, bukan yang nyaman bagi Anda. Karena memang mata memang butuh waktu untuk dia benar-benar bisa menerima alat bantu yang biasanya Anda pakai. Karena kan mata punya kompensasi ya. Dia akan punya range kompensasinya. Jadi tolong jangan bilang saya tidak terbiasa. Tapi percayalah pada refraksi optisi karena mereka punya keilmuannya dan mereka akan lihat bagaimana apa yang Anda butuhkan. Ya benar ya? Benar ya, Pak. Kadang-kadang gini Mbak Alia, pemeriksaan itu kan sangat penting ya. Kita nggak bisa juga disamain untuk semua orang ya. Jadi kadang-kadang berbeda kalau plus ya Mbak Alia. Kalau plus ini memang sudah ada ukuran sesuai dengan usia biasanya. Oh
maksudnya dokter presbiop ya, untuk Presbiop, baca ya. ya baca dekat itu biasanya di umur 39 tahun ke atas itu udah ada plusnya sih dok. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya dia umur 35 atau 34 tahun tuh udah ada plusnya. Nggak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena dia memang pekerjaannya meneruskan untuk lihat dekat. Seperti apa? Menjahit ataupun yang menulis-menulis ini memang harus dekat, monotonnya dekat. Ini kayak tim ini nih. Yang tiap hari liatin komputer. Tapi nggak yang langsung plus 1 sih dok. Biasanya kan umur 39 tahun tuh ataupun 40 tuh plus 1. Tapi dia nggak langsung plus 1. Dia biasanya plus 0,50 dulu. Kita cobain senyamannya dulu. Di mana dia letak kenyamanan untuk lihat dekatnya, untuk kerjanya baru kita taruh. Oke Mbak Alia, ini menarik banget ya. Selanjutnya Mbak Alia gini, menurut Mbak Alia, kita kan sepakat kalau pemeriksaan mata itu sangat penting ya, bukan cuma buat orang yang punya keluhan, bahkan kita memang harus screening mata kita, karena kita tidak tahu kondisi mata kita. Kalau boleh kasih pesan ke para pendengar podcast kita, terutama yang belum pernah periksa mata, apa yang mau Mbak Alia edukasi bagi mereka-mereka yang memang harus memeriksakan matanya, Mbak Alia bisa sampaikan. Oke, kalau untuk anak-anak nih, nah di umur sebenarnya umur 2 tahun sudah bisa pemeriksaan mata dok. 2 tahun tuh udah bisa sebenarnya dengan alat yang namanya strict retinoscopy. Untuk biasanya kalau umur 2 tahun belum bisa baca ya dok ya, kayak lihat gambar pun itu masih belum bisa, belum tahu. Jadi ada alat yang namanya strict retinoscopy biar mengetahui apakah dia memang ada ukurannya atau tidaknya, minus atau tidaknya. Nah kalau misalnya umur anak-anak ini udah mulai ngerasa kayak gak nyaman matanya, sering micingin, kalau lihat sesuatu kayak apa itu harus dideketin dulu baru kelihatan, segera sih harus diperiksain matanya. Jadi kalaupun mau periksa kayak check up rutin ya 6 bulan sekali, setahun sekali itu juga boleh. Untuk yang orang tua sih, nah ini kebanyakan orang tua sih dok sebenarnya. Malah orang tua ya, jadi PR ya. Lebih ke kenapa gitu, kenapa? Nah biasanya nih orang tuh udah kalau udah katarak, ibarat kalau kita bahasa ininya denial. Kalau udah katarak itu kabur-kabur, ini kata ini ditetes ini aja, kata ini harus pakai obat ini aja, obat makan ini aja. Nah itu salah besar. Katarak itu bisa disembuhin dengan cara operasi aja. Gak ada tetes-tetes obat mata, itu gak ada. Minum obat itu gak ada. Itu palingnya kenapa gitu? Nah gitu aja sih, lebih seperti itu aja. Wah ini luar biasa ini insight dari Mbak Alia hari ini ya. Ternyata profesi refraksi optisi ini nggak cuma soal kacamata doang. Artinya teman-teman dari refraksi optisi ini juga menyelamatkan kualitas hidup seseorang juga, memastikan, melihat, dan lewat penglihatan itu memang kualitas hidup orang akan kita jaga dengan baik. Baik Mbak Alia, terima kasih banyak hari ini sudah mau berbagi ilmu, pengalaman, dan mudah-mudahan apa yang bisa kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi Mbak Alia dan masyarakat luas pada intinya. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini, kalau belum pernah periksa mata, maka silakan datang periksakan mata Anda dan peduli dan percaya kalau pentingnya memeriksakan kesehatan mata Anda dan anak Anda. Jangan pernah menolak untuk kayaknya saya matanya baik-baik saja. Belum tentu yang terlihat baik selalu baik, belum tentu yang terlihat tidak baik akan selalu tidak baik. Makanya periksakan mata Anda. Terima kasih buat waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Jadi Mbak Alia, apa quote of the day? Yes. Better vision, brighter future. Terima kasih Mbak Alia. Terima kasih sudah mau bergabung di podcast kita hari ini. Sampai bertemu, kami tutup. Terima kasih.